Kalau menurut Kak Aderai, gimana sih sejauh ini diet-diet yang ada atau banyak dilakukan oleh orang-orang di Indonesia tuh seperti apa sih Kak? Apakah relatively sudah aman atau justru banyak yang memang kontroversial gitu Kak? Iya, sebenarnya kembali lagi seperti tadi saya katakan, sebenarnya semua diet pada dasarnya semuanya sah saja ya. Karena ketika berhasil tentu kan akan menjadi kredit gitu ya, tapi ketika tidak berhasil tentu nanti akan dijadikan objek penyalahan gitu ya. Nah, jadi kalau saya rasa kembali lagi mungkin kita lebih kepada kalau ngomongin diet tuh begini loh. Jadi tendensinya memang kecenderungan orang pada kepengen diet itu memang mayoritas itu adalah kalau kita berdasarkan statistik, termasuk juga kalau kita bicara statistik mulai dari orang yang pergi ke sarana fasilitas olahraga atau melakukan aktivitas olahraga lebih dari 50% ingin menurunkan berat badan. Satu. Kedua juga kalau kita melihat dari kondisi yang terjadi hari ini, kalau kita berbicara yang namanya jenis-jenis kesakitan. Jenis kesakitan itu sebenarnya bergeser secara umum ya dari berbagai penyakit yang sifatnya namanya dulu infeksi gitu ya. Sekarang mengarah kepada penyakit yang kalau istilahnya dikatakan itu adalah penyakit-penyakit yang disebabkan karena ulah perilaku kita atau yang disebut dengan namanya chronic disorders atau yang disebut dengan yang namanya chronic disease atau PTM, penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif. Itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena ulah perilaku kita. Apakah karena kurang gerak maupun juga karena ulah perilaku kita dalam hal makanan. Nah, kalau kita berbicara makanan kalau berbicara makronutrisi, kebanyakan dari kita yang paling kita sering konsumsikan itu memang rata-rata, terutama masyarakat di Indonesia itu adalah karbohidrat yang berlebihan yang dikombinasikan dengan sumber lemak yang kurang baik. Nah, jadi kalau kita bisa lihat yang populer, nasi goreng, mie ayam, mie instan, tepung dan turunannya mulai dari roti, mie gitu ya, kue-kuean, kerupuk, keripik dan kawan-kawan gitu. Jadi bukannya tidak boleh, tapi itulah yang terjadi ya. Nah, pada saat itulah makanya kenapa pelan-pelan akhirnya terjadilah yang namanya kegemukan itu sebagai kontributor salah satu selain daripada rokok, yaitu adalah katanya dikatakan obesitas sebagai penyebab daripada prematur kematian. Tapi sekali lagi yang mau saya sampaikan, obesitas itu sesungguhnya adalah bukan penyebabnya, tapi obesitas itu adalah akibatnya. Penyebabnya itu sendiri adalah kalau kita tahu sesungguhnya adalah yang paling sering terjadi adalah disebabkan karena yang namanya resistensi insulin gitu ya, atau yang dikenal dengan kalau teman-teman misalnya kadang-kadang karena konsumsi karbohidrat yang berlebihan, akhirnya gula darahnya naik, akhirnya otomatis produksi insulinnya terus menerus dan pada saat itu sel tidak sensitif lagi terhadap insulin. Makanya kenapa akhirnya terjadi resistensi insulin yang mengarahkan kita pada yang disebut dengan namanya sindroma X atau yang dikenal yang namanya metabolic syndrome, yaitu adalah berbagai penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Makanya kenapa tadi akhirnya jadi muncul mulai dari gula darah menjadi meningkat, tekanan darahnya, nanti hubungannya dengan yang lain-lain, termasuk juga tadi kolesterolnya meningkat, bukan salahnya kolesterolnya, tapi lebih kepada karena memang ulah perilaku makan kita yang salah, makanya disebut dengan namanya inflammatory disease gitu ya, yaitu adalah berbagai penyakit yang berhubungan dengan inflamasi atau peradangan yang disebabkan karena ulah perilaku makan kita. Nah, makanya kenapa berbagai strategi dilakukanlah sekarang ini, berbagai macam, mulai dari pendekatan yang berfokus kepada sumber, misalnya plant-based diet gitu ya, kayak vegetarian, itu ada yang namanya lacto, ovo, ada yang namanya vegan dan sebagainya, itu berfokus lebih kepada sumber. Begitupun juga dengan paleo diet misalnya, dia berfokus kepada sumber-sumber yang alami, bukan yang sifatnya proses food gitu ya, yang kemasan. Lalu selain itu juga ada yang namanya yang Atkins diet, itu salah satu yang paling populer, yaitu adalah biasanya mereka low fat diet tapi protein enough sama sumber karbohidratnya yang dipilih. Lalu selain itu juga yang populer hari ini yang disebut namanya ketogenic diet, dan juga satu lagi yaitu adalah tentunya yang mungkin sesuai dengan budaya masyarakat di Indonesia, terutama kaum muslim dan muslimah, yaitu adalah ibadah puasa atau yang dikenal dengan namanya intermittent fasting gitu. Jadi sebenarnya pendekatan-pendekatan diet itu bisa macam-macam lah ya, dan dinamakan macam-macam juga silahkan saja. Tapi sekali lagi pemahaman adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan. Nah, makanya kenapa kita mesti paham diet itu adalah sebuah metode, esensinya adalah sehat.
Nah, jadi ada istilah yang mengatakan jangan terperangkap dalam sebuah metode, tapi lupa memahami esensinya, gitu. Esensinya kenapa kita mau diet? Karena kita mau sehat. Jadi diet tidak boleh membuat kualitas kesehatan kita menurun, tapi bagaimana kita bersiasat caranya untuk supaya kita bisa menggunakan metode itu untuk mengarahkan kita pada apa yang kita mau. Uniknya daripada statistik mengatakan bahwa 95% daripada orang yang berdiet itu gagal gitu. Artinya kembali lagi ke semula. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita lakukan dengan perlawanan hati atau dengan tanda kutip itu istilahnya kita berkorban untuk ingin mendapatkan satu bentuk tubuh atau fisik atau berat badan tertentu. Nah, yang mau saya sampaikan sekali lagi, makanya kenapa tadi tepat sekali dikatakan Dr. Diana, jadi diet adalah bukan sebuah program, tapi diet adalah sebuah gaya hidup gitu. Nah, jadi kita shifting perilaku kita dari yang biasanya makan sembarangan gitu. Jadi kalau ada istilah orang bilang mobil dan motor yang kita sayang gitu adalah sebuah benda mati yang kita kendarai. Itu aja kalau kita berbicara yang namanya bahan bakar, kita selalu mau memberikan yang terbaik. Nah, uniknya ketika tubuh kita sebagai benda hidup yang kita kendarai gitu, apa aja semua boleh masuk ya ke mulut kita ya. Jadi oleh sebab itu makanya menyenangkan kalau kita punya sedikit pemahaman tentang pengaturan pola makan gitu.